Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata pelajaran sejarah. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk meneliti sejarah tentang Pasar Cibadak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesya Ramdhani. Nama saya Andika Pratama. Nama saya Ruli Firmansyah. Nama saya Wufa Purnata. Nama saya Kalista Dominiani. Nama saya Siti Fatimah. Selamat menyaksikan video tentang penelitian sejarah kami. Pasar Cibadak pertama kali berada di Bojong, yang sekarang disebut Labora, pada tahun 1974 dan pindah ke Kebonpala pada tahun 1976. Lalu dibentuklah Persatuan Warga Pasar atau Perwapas. Pasar Cibadak disahkan pada tahun 1976 sesudah pindah dari Bojong ke Kebonpala. Pada periode kepengurusan yang dipimpin oleh Bapak Ma'ruf, Perwapas ini tidak aktif. Lalu pada tahun 2000, Bapak Ule, Bapak Adnan, Bapak Oyon, Bapak Ahmid, Bapak Ikin, Bapak Mawi, Bapak Hendra, Bapak Yuswandi, Bapak Yusuf, Bapak Dedi, Bapak Samsul, Bapak Ujang, dan Bapak Yayan berinisiatif untuk mengaktifkan kembali Perwapas untuk periode selanjutnya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, mari kita simak hasil wawancara kelompok kami kepada Bapak Ule Supardi sebagai Ketua Pasar Cibadak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Adek. Saya di sini Andika Pratama dari kelompok 4 ingin wawancara Bapak tentang perkembangan pasar. Oh iya. Jadi Dengan Bapak siapa? Pak Ule Supardi. Jadi saya akan menyatakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Iya. Yang pertama, kapan pasar dibuat? Jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya karena memang pasar ini dari sejarah, dari waktu ke waktu senantiasa banyak perubahan. Jadi kalau kita berbicara sejarah pasar itu dari mulai kampung Bojong dulu itu Labora yang disebut Lebar sekarang itu kapan? pada tahun 1976. Ya. Di mana terus pindah ke Kebonpala di sini. Jadi ini dibangun tahun 76. Dulu itu bangunannya tradisional, jadi sama kayu itu. Jadi beberapa periode itu terus berubah, berkembang pasar. Bangunan yang kedua itu permanen, yang ketiga menjadi semi modern sekarang itu perubahannya. Terus berkembang seperti ya hari inilah gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Siapakah tokoh yang berperan penting dalam pembangunan pasar Cibadak ini? Jadi kalau memang berbicara tentang pembangunan pasar, dulu itu memang dari pihak pengembang, dari pihak developer itu memberikan sebuah kepercayaan kepada pihak Perwapas, Persatuan Warga Pasar. Soalnya sasarannya juga kan para pedagang. Artinya yang dituakan pada saat itu adalah Ketua Perwapas untuk mensosialisasikan tentang hal-hal perkembangan pasar Cibadak, dari mulai set plan, dari mulai harga sampai bagaimana cara mendapatkannya. Ada yang cash keras, ada cash bertahap, ada juga yang melalui perbankan begitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kendala apa saja yang terjadi saat pembangunan pasar Cibadak? Jadi pada saat kendala memang ada ya faktor cuaca, kendala juga. Kemudian dengan adanya perubahan pasar ini kan pertama dibangun tahun 2012. Begitu di pertengahan jalan 2015 ada protes dari pihak warga karena apa? SHGP-nya itu sampai 2000 sampai tahun 2000. Artinya ada jeda 5 tahun. Itu kendalanya dari tidak seragamnya tanggal masa berlakunya SHGP. Itu kendalanya.
Dan pertanyaan keempat, mengapa pasar Cibadak dari Bojong dipindahkan ke Cibadak? Pertama, perpindahan itu karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan ekonomi, maka dipindahkan untuk pemerataan keramaian. Dulu itu kan Bonpala ini gawir lah gitu, hutan belantara gitu, dibuka sehingga alhamdulillah sampai hari ini bisa ramai merata untuk kota Cibadak gitu. Pertanyaan kelima, apakah ada perubahan semenjak dibangunnya pasar Cibadak ini? Perubahan oke, banyak. Jadi kendala hari ini yang dirasakan oleh para pedagang dengan adanya COVID-19 kemarin itu yang mungkin masih berada dalam tahapan stabil. Mungkin setelah COVID inilah jadi banyak para pedagang yang memang istilahnya menutup dagangannya sampai 60%. Jadi sekarang itu perdagangan di pasar Cibadak itu lesu dan perlu dipikirkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan dari pihak lembaga Indak, dari Pemda, dari manapun itu harus berperan bagaimana pasar Cibadak itu bisa tumbuh berkembang dan dari sisi UMKM-nya bisa berjalan secara lancar dan mulus. Dan terakhir, bagaimana kondisi pasar Cibadak dari waktu ke waktu? Kondisi pasar Cibadak secara fisik itu memang sekarang itu ya menuju kepada isinya perbaikan karena memang hari ini kalau dirasakan oleh pengunjung masuk ke pasar Cibadak itu nyaman, tidak becek. Cuman hari ini intinya pengunjungnya sudah terpecah belah dengan online, dengan perdagangan yang digitalisasi. Ya untuk sementara yang jualan pasar di pasar Cibadak itu sekarang itu terkendalanya ya banyak persaingan ekonomi yang memang tidak bisa dibendung dengan kemajuan teknologi ini. Harapan Bapak untuk depannya Pak untuk pasar Cibadak ini apa? Ya, terima kasih kalau memang kami sebagai Ketua Perwapas bahagian daripada pedagang mengharapkan dan ada sebuah keinginan bahwa warga pasar itu artinya bagaimana untuk memberikan bertumbuh dan berkembang mengenai masalah ekonomi itu harus ada peran serta dari pihak lembaga-lembaga yang terkait terutama dari pihak pemerintah. Kami sudah lelah hari ini para pedagang dan kami ya banyak yang tutup sekitar 60%. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada perhatian khusus untuk para pedagang pasar. Ya, sekian dari kelompok 4. Terima kasih Bapak telah mengikuti wawancara dengan baik. Narasumber selanjutnya adalah Bapak Haji Encang selaku pedagang yang sudah berdagang di Pasar Cibadak selama 35 tahun. Sekarang kita bersama Bapak yang udah lama di Pasar Cibadak. Dengan Bapak siapa? Bapak Encang, anak Encang, Bapak Ayubi. Ya, Saya ingin bertanya, Bapak sudah berapa tahun di sini hampir 35 tahun. 35 tahun. Ya, udah dari 95. Sini ya. Apakah ada perubahan dari ekonomi dari pasar dulu sampai sekarang? Ya, dulu bagus alhamdulillah. Kalau sekarang mah ekonomi kan lagi menurun. Jadi sama-sama ada lah minim gitu. Pendapatan di rata-rata di bawah 1 juta. Kan pasar dulu atau pasar sekarang dari segi tempat? Tempat ada sekarang. Tempat saya alhamdulillah strategis. Itu kan di sekitar di ujung-ujung itu di tengah-tengah. Enggak bukan gang, sekarang mah enak kan di sini. Alternatif jalan alternatif lurus ke ujung bisa buat sayuran ke bawah. Pas gang sayuran ke bawah. Sekarang Apakah ada perubahan dari segi bentuk tokonya atau lebih besar atau lebih kecil? ya ada sekarang toko ada gede, ada ya sekarang dari sejarah toko
Apa harapan Bapak ke depannya sebagai pedagang di pasar Cibadak ini? Harapan Bapak mudah-mudahan 2025 2026 mudah-mudahan ekonomi bagus lagi kayak sekarang, bukan kayak sekarang ekonomi berkurang, ya ada gitu-gitulah, ada Shopee, ada apa, ada Tokopedia, terus ada Lazada. Mudah-mudahan 2 tahun berikutnya kita semua untuk pasar Cibadak